Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qa'idina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini adalah hamba-hamba yang digolongkan sebagai golongan hamba Allah yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini duduk bersimpuh sujud nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla, mendapatkan balasan surganya di akhirat kelak dan dibahagiakan di dunianya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari sama-sama kita bermuhasabah diri, memohon percikan kesucian tasbih dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bisa bertasbih dan bertakdis kepadanya lewat ilmu yang kita dapatkan di majelis yang mulia ini. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh tidak ada sedikit pun celah pada dirimu. Ya Subuh, ya Kudus, semua yang nampak di hadapan kami adalah percikan dari dirimu yang Maha Kudus. Di balik semua yang tercipta adalah bentuk konkret dan nyata di depan mata kami bahwa Engkaulah yang Maha Suci, yang menginginkan semua ini kebaikan untuk kami, yang memberikan semua bentuk kebaikan untuk kami bisa berbuat lebih baik lagi. La ilma lana, tidak ada ilmu yang bermanfaat bagi kami kecuali Engkau yang melimpahkannya kepada kami. Apapun yang kami dapatkan bukanlah ilmu jika ilmu itu bukan dari sisimu ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali Engkau yang mengajarkannya kepada kami. Kami duduk pada hari ini, berada di Masjid Istiqlal ini untuk mendapatkan karunia ilmu-Mu ya Allah. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkaulah sumber semua ilmu. Engkau pula yang Maha tahu hikmah di balik semua ilmu. Ya Allah, tunjukkanlah ilmu kami, agar ilmu kami bisa membawa kami menjadi takut kepadamu. Engkau yang berkata, orang yang berilmu yang sesungguhnya adalah orang yang takut qalbunya kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya Allah, anugerahkan pula ilmu kepada orang-orang dan yang karib kerabat yang kami cintai, khususnya kepada anak-anak dan keturunan kami. Jadikanlah mereka anak-anak keturunan yang mencintai ilmu yang mendekatkan diri mereka kepadamu, ilmu yang membuat mereka takut kepadamu. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bagaimana caranya agar bisa masuk surga sekeluarga. Jangan masuk surga sendirian. Coba saya mau tahu yang datangnya ke sini suami, istri, sama anak-anaknya, atau kalau dia sudah sepuh sama cucu-cucunya. Angkat tangan. Yang datangnya suami istri bersama anak-anaknya. Nah, mudah-mudahan ini satu keluarga bisa masuk surga semuanya. Kalau yang jomblo gimana Ustaz?
Anda adalah jomblo yang luar biasa. Karena jomblo itu adalah saat paling tepat untuk menuntut ilmu. Ya, tidak ada halangan. Dia mau pergi kapan saja, pulang kapan saja. Ini indahnya hidup menjomblo itu. Makanya gunakan kesempatan itu untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan jamin kalau jomblo ini thayyibun, pasti jodohnya juga thayyibat. Kalau yang khabithun, yang malas ke majelis ilmu, maka jodohnya juga khabithan. Kenapa saya mulai dengan hal seperti ini? Oh ya, lupa. Yang nggak datang sama pasangannya, ya Ustadz, saya udah ajak suami saya, dia nggak mau, dia milih nonton TV di rumah misalnya gitu ya. Yang suami juga begitu, Ustadz, saya sebetulnya udah ajak istri saya, tapi dia milih main futsal misalnya. Nggak usah galau, ya. Anda harus menjadi pasangan yang anti galau. Karena Anda adalah orang yang tidak ingin kebahagiaannya tergantung pada orang lain. Sebaliknya, kalau memang Anda orang yang baik, Anda adalah orang yang menginginkan kebaikan bagi pasangan, nanti pulang dari sini, nggak usah marah-marah, nggak usah cemberut. Kamu tuh nggak ngaji, males banget. Cie-cie yang udah ngaji gitu, nanti digituin. Jadi harus bagaimana? Tunjukkan dengan energi kebaikanmu kalau kamu memang sudah mengaji dan menjadi orang baik. Karena energi kebaikanmu akan menjadi cahaya di tengah keluargamu. Baik, bagaimana caranya agar bisa masuk surga sekeluarga? Ada bocoran dari surga. Ini bocoran langsung dari surga yang dikabarkan buat kita di dunia ini. Dan ini salah satu mukjizat Al-Quran yang digambarkan di dalam surat surat Ar-Ra'd, bab petir di dalam Al-Quran. Lau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'an. Kalau ada kitab suci yang bisa membuat kamu mampu mengguncang gunung, yang membuat kamu mampu membelah bumi, yang membuat kamu mampu membuat orang yang sudah mati bisa berbicara, cuma Quran yang bisa melakukannya. Sedahsyat itu, iya. Apa tuh Ustadz maksudnya? Bisa memperbicarakan orang yang sudah mati. Maksudnya saya bisa ngomong gitu sama orang mati. Memang kalau orang mati bisa ngomong, lu mau di depan dia. Misal nih, Anda ke kuburan. Kan biasanya doa masuk kubur gimana? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Atau Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu dia menjawab, Waalaikumsalam. Gitu. Jadi masuk nggak? Enggak. Bukan itu yang dimaksud tentunya, walaupun sebetulnya mereka mendengar. Jadi ketika masuk kubur kita membaca doa itu, mendengar nggak ahlul kubur? Yang beriman mendengar itu. Karenanya kan minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Mereka bisa mendengar. Begitu juga orang-orang yang menziarahi kubur keluarganya yang saleh dan salehah, dan anak ini kemudian juga saleh dan salehah. Itu nanti arwahnya ahlul kubur itu senang di dekat orang yang mendoakannya. Siapa yang sudah bertahun-tahun gak ziarahi kubur orang tuanya? Ya, mungkin karena akidah anti kuburiyunnya terlalu berlebihan, terlalu lebay, sehingga kuburan orang tuanya sendiri pun tidak pernah diziarahi. Padahal Rasul yang perintahkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr, anziaratil qabr ala fazuruha. Aku dulu memang pernah melarang kamu berziarah kubur. Ketika itu akidah kamu belum kuat, khawatir cara ziarah kuburmu seperti ahlul bid'ah wal khurafat. Khawatirnya kamu memperlakukan kuburan seperti orang-orang musyrikin, maka aku larang. Tapi setelah Islammu kuat dan kamu sudah punya pengetahuan dan tahu tata cara, ala fazuruha, maka sekarang ziarah kuburlah.
Karena ziarah kubur itu mengingatkan kita pada kematian, dan kematian itu adalah sebaik-baik nasihat. Kafa bil mauti mau'idhah. Baik. Jadi ayat ini bagian daripada mukjizat Al-Quran, bagaimana Quran memperbicarakan orang yang sudah mati. Ada success story, ada bad story. Nah, yang diceritakan dalam Al-Quran ini rata-rata adalah bocoran dari orang yang sudah mati buat yang masih hidup. Tapi sebelum saya bocorin dulu, saya mau nanya, surat Yasin biasanya banyak dimanfaatkan oleh kepentingan orang mati atau orang hidup di Indonesia ini? Hah? Yang banyak menikmati surat Yasin orang hidup atau orang mati sebetulnya? Padahal harusnya yang menikmati surat Yasin siapa? Yang hidup. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Coba keluarkan suaranya yang paling indah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Nah, terjemahannya begini. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling tanya-menanya. Jadi ini adalah satu sudut peristiwa indah di dalam surga. Ketika sesama penduduk surga ini kira-kira sedang duduk bersama-sama, bersulang anggur yang tak bercampur dengan sedikit pun kebatilan, dan ketika meminumnya tidak akan mabuk. Lalu saling bertanya, apa pertanyaannya? Ceritakan dong bagaimana kok kamu bisa masuk surga. Ceritain dong kok kamu bisa masuk surga sekeluarga. Fine, saya akan jawab. Tapi nanti kamu ceritain juga ya, gimana ceritanya kamu bisa masuk surga sekeluarga. Ini bocoran dari surga. Mau tahu nggak jawabannya? Mau banget atau mau doang? Banget. Begini jawabannya. Ternyata jawabannya sama. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab oleh Allah. Apa katanya? Kata penduduk surga tadi di surah At-Tur ayat 25 dan 26. Lupa ya? Qalu inna kunna, sama-sama. Ini jawabannya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu qablu fi ahlina, sewaktu berada di tengah keluarga kami, musyfiqin. Syafaqah di sini, kami takut akan siksa dan azab neraka itu. Jadi di tengah keluarga kami saling mengingatkan, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun syidadun ghiladun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Oh, ini tuh rahasianya bisa masuk surga sekeluarga. Apa rahasianya? Oh, titik gitu. Apa rahasianya bisa masuk surga sekeluarga? Hafalin. Qalu inna kunna, sama-sama. Qablu fi ahlina musyfiqin. Kami takut akan siksa Allah, akan azab Allah. Jadi apa sih yang saling mereka ceritakan di dalam rumah? Saling mengingatkan dan saling menjaga diri dari siksa api neraka. Jadi suami menasihati istri, istri menasihati suami, orang tua menasihati anak, anak mengingatkan orang tua, kakak menegur adik, adik juga menegur kakak. Kalau rumah ini sudah ada tanda-tanda bakal jadi rumah neraka. Contohnya, sesuci-suci rumah, ya pasti ada setannya di dalam rumah. Di mana tempat setan dalam rumah yang pasti itu? Kamar mandi. Makanya sebelum masuk kamar mandi berdoa enggak? Apa doanya? Allahumma jannibna syaitan wa jannibish. Apa doanya? Tadi saya baca doa apa barusan? Ya nggak ketahui berarti nggak baca nih, kelihatan nih. Nggak paham kan? Nah, bisa lahir anak LGBT loh kalau nggak baca doa itu. Keluarga-keluarga yang tidak bercita-cita masuk surga sekeluarga biasanya pertama itu nggak concern dengan salam setiap masuk rumah, nggak salam masuk kamar kakak, nggak salam masuk kamar ibu, nggak baca doa masuk kamar mandi. Ini keluarga seperti ini banyak hantunya di rumah. Ya, mau tahu nggak tempat kedua yang banyak setannya dalam rumah? Ruang TV. Ruang TV itu salah satu ruang di mana sihir sering beraksi di situ. Sering-sering deh bacain ayat kursi di ruang TV itu. Mau tahu tempat banyak rezeki di dalam rumah? Di mana? Rumah sendiri nggak tahu petanya gimana sih. Tempat datangnya rezeki kepada Maryam di mana? Di mana? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala anna laki hadha qalat huwa min 'indillah. Oke, yang paham ayatnya, di manakah pusat rezeki di dalam rumah? Mihrab. Ustadz, rumah saya nggak ada mihrabnya, jadi saya bikin mihrab sendiri. Nggak mesti, taruh aja sejadah di situ, Quran di situ, ya. Di situ menjadi alamat ibadah kamu. Kalau ada di situ rasanya tenang hati kamu. Bawaannya mau baca Quran saja. Beda dengan kalau lagi di ruang TV. Bawaannya mau ngapain? Mau error aja bawaannya. Itu pusatnya jin dalam rumah itu sebetulnya. Boleh jadi lebih parah daripada di WC. Di ruang mana? Ruang TV itu. Memang sih ada juga acara-acara bagus, misalnya Makna dan Peristiwa di TV One misalnya. Setiap 8.30 sampai 9.30 misalnya. Dari Senin sampai Jumat itu biasanya. Itu sebetulnya religi tapi newsy dia sifatnya. Baik, lanjut dulu. Mihrab, bagi yang udah lama nggak punya anak, tahu nggak di mana Zakaria bisa dapat anak? Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli. Di mana sholatnya Zakaria kemudian dipanggil oleh malaikat, nih hadiah anak buat kamu? Di mihrab. Siapa yang rumahnya punya mihrab? Atau pokoknya sembarang aja di mana sholatnya? Ini berarti keluarganya nih nggak serius nih. Biasanya cari rumah, 1 deket tol, 2 bebas banjir, 3-5 menit dari pintu tol, apa juga kayak begitu. Cara cari rumah yang benar itu adalah seperti doanya Asia.
Apa doanya Asia? Tuh kan, ini ngapain aja sih sebetulnya berumah tangga nih? Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Tuhan, buatkan aku dong rumah di surga bertetangga denganmu. Sehingga para ulama mengambil ini sebagai kaidah mencari rumah. Apa itu kaidah mencari rumah? Al-jar qabla dar. Beli tetangga dulu sebelum beli rumah. Istilah apa lagi nih beli tetangga? Coba lihat doanya Asia, istri anti galau ini. Ada 3 jenis istri. Istri berkhianat punya suami Nabi. Siapa itu? Istri siapa? Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Tapi ada istri hebat, istri setia, walaupun suaminya bejat dan penjahat. Siapa itu? Asia. Istrinya siapa? Fir'aun. Di tangannya, walaupun dia tidak punya anak dari Fir'aun, tapi bisa melahirkan 2 orang hebat di muka bumi. Yang satu perempuan, satu laki-laki. Yang perempuan namanya siapa? Kok banyak nggak taunya ya? Masyitah. Yang laki-laki siapa? Musa alaihissalam. Nuh, istrinya bejat, sehingga anak laki-lakinya bernama siapa? Kan'an juga ikut bejat, tapi beda dengan Lut. Lut istrinya bejat, tapi 2 anak perempuannya dekat sama ayahnya yang saleh. Akhirnya anaknya selamat, istrinya terbawa arus banjir. Tapi ada orang perempuan hebat tanpa suami, bisa punya anak suci dan bisa dapat rezeki di dalam rumah walaupun tidak harus keluar rumah. Siapa namanya? Maryam. Kata ibu-ibu di sini, itu sih gue banget gitu. Ya, ini saya ingin kembali, ini bocoran dari surga. Bahwa mereka saling mengingatkan betapa bahayanya azab api neraka itu. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Apa sih bahasanya saling mengingatkan di dalam rumah tangga itu? Qu anfusakum, jaga dirimu ya nak ya. Jadi kalau melepas anak sekolah, nggak cukup hanya dengan cium tangan. Melepas istri atau suami pergi ke kantor, nggak cukup hanya dengan cium tangan. Jaga dirimu dan jaga dia. Misalnya apa? Doain. Anak pergi sekolah atau suami pergi, doain. Apa doanya? Astaudiukallah. Kalau perempuan, astaudiukillah. Aku titipkan kamu kepada Allah, wahai suamiku. Aku titipkan kamu. Kalau suami yang pergi, istri di rumah, saya biasanya dan para ulama membaca astaudiullaha baiti wa ahli wa mali, bahkan wa sayyarati. Aku titipkan kepada engkau ya Allah rumahku, keluargaku, hartaku, bahkan mobil yang ku kendarai ini dan motor yang ku kendarai ini, itu dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Anak pergi sekolah, harus astaudiukallah, nak. Aku titipkan kepada Allah dinaka wa amanatak. Aku titipkan kamu kepada Allah agar kamu terjaga ilmumu, agar terjaga agamamu, agar terjaga amanahmu, nak. Jagain itu. Ya. Sehingga keluarga ini terus terlindung dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi merasa khawatir, pulang dari jauh, masuk ke rumah jangan ketok-ketok, kemudian marah-marah karena makanan yang gak disiapin. Assalamualaikum. Siapa saja yang baru berperjalanan jauh lalu kemudian masuk ke rumah membaca ini, maka dia tidak akan melihat sesuatu mengecewakan di rumahnya. Mau gak doanya apa? Mau benar atau mau bangun? Ini doanya ya. Pulang nih misalnya pergi 1 minggu, 10 hari atau berapa lama gitu ya. Khawatir ada sesuatu yang tidak enak di rumah. Kalau baca ini insya Allah yang dilihatnya dalam rumah semuanya baik. Ikuti saya. Assalamualaikum. Masya Allah. La quwata illa billah. Insya Allah setelah baca itu, semua yang dilihat di rumahnya itu menjadi baik. Dan ulama-ulama pada masa lalu biasanya menempelkan itu, stikernya itu atau tulisannya itu di depan pintu rumah. Apa bacanya? La quwata illa billah. Qu anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan jaga keluargamu. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu alallahi
la haula wala quwata illa billah. Ada 3 kelompok malaikat yang akan menjaga kamu. Ketika kamu baca bismillahi, malaikat pertama akan berkata, hudita, aku ditugaskan oleh Allah untuk menjaga dan memberikan petunjuk jalan buat kamu. Enggak akan kesasar, enggak akan serong ke kiri, serong ke kanan, lalala. Udah jelas jalan sesat pakai lalala lagi gitu. Itu mungkin keluar rumahnya tidak bismillahi. Kalau dia tambah dengan tawakkaltu 'alallahi, ada malaikat kedua lagi dan berkata kepada kamu, aku ditugaskan untuk menjaga kamu, mencukupkan kebutuhan rezeki kamu pada hari ini. Kuvita. Ada aja rezeki yang didapat oleh orang ini. Kalau kamu lengkapi dengan membaca la haula wala quwata illa billahi, datang malaikat ketiga yang bertugas berkata kepada kamu, wuqita, kamu akan diproteksi, kamu akan dilindungi. Ku anfusakum, tapi doakan juga keluarga. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum anaknya lahir, doanya apa? Rabbi habli minas salihin, Tuhan anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh. Dan ketika anaknya sudah lahir, apa doanya Ibrahim kepada anaknya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Tuhan, jadikanlah aku orang tua yang mendirikan salat dan menjadi teladan salat bagi anak-anakku. Anugerahkanlah pula kepada anak-anakku kekuatan untuk selalu mendirikan salat. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tuaku dan dosa-dosa orang-orang beriman pada hari pembalasan ketika ditegakkan. Ya Allah, aku mengemis kepadamu, kabulkanlah doaku, wa taqabbal du'a. Tapi biasanya yang banyak doain anak, ibu atau bapak? Yang banyak doain anak, suami atau istri? Padahal tidak ada di Quran itu yang doain anak istri. Umum yang mendoakan anak itu bapak laki-laki. Terus bapaknya kemana? Auah gelap. Kenapa auah gelap? Perginya gelap, pulangnya gelap. Jadi kalau ditanya bapak, lo mana tong? Auah gelap gitu. Itulah karenanya 70% perceraian di Indonesia itu bukan karena talak, bukan karena suami menceraikan istri. 70% penyebab perceraian di Indonesia adalah istri yang minta dilepas dari suaminya atau khulu. Kenapa? Suami nggak becus jadi suami, si ayah tidak becus menjadi ayah. Kenapa banyak LGBT? Itu karena banyak anak laki-laki yang benci sama bapaknya. Karena bapaknya kasar sama ibunya, benci sama bapaknya, sehingga anak laki-lakinya nggak deket sama bapaknya, sehingga banyak dapat asupan keibuan, akhirnya rada-rada lekong. Ya, biang kerok utama dalam rumah itu suami. Penyebab hancurnya rumah tangga pertama kali siapa? Suami yang tidak bertanggung jawab itu. Mulai hari ini, ku anfusakum wa ahlikum nar. Para suami, mari buat resolusi sama saya. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah aku pemimpin keluarga yang bertakwa. Mampukanlah aku mendidik seluruh keluargaku menjadi orang-orang bertakwa. Itu ujung waja'alna lil muttaqina imaman. Jadikanlah aku pemimpin bagi orang yang bertakwa di dalam rumahku. Ini resolusi pertama yang harus kita bangun. Ada lagi yang menarik, kisah tentang orang-orang yang bisa masuk surga sekeluarga. Bu, ini seandainya nanti di surga bapak sama ibunya surganya Presiden Suite. Pernah nggak sih nginep di Presiden Suite? Sama, aku juga nggak tahu sih. Kamarnya mewah, ya,
Misalnya mau jalan-jalan nih ke luar negeri, ya, ke Timur Leste misalnya. Kemana? Jalan-jalan ke luar negeri, ke Papua Nugini misalnya. Kok pada ketawa, maunya kemana sih? Hah? Kemana maunya? Ke Mekah, oke lah. Mau jalan-jalan umroh bareng-bareng sekeluarga ke Mekah. Karena orang tuanya penghasilannya banyak dan punya kredit cardnya juga yang platinum misalnya, sehingga kan dapat privilege sehingga masuk ruang VIP lounge. Ustadz ngomong apaan gitu. Privilege, platinum, VIP lounge apaan gitu kan. Jadi saking orang tuanya tuh kaya raya, tapi anaknya nggak dapet tuh ruang tunggu yang abal-abal. Kira-kira bahagia nggak orang tuanya di VIP lounge, anaknya kemudian di ruang ekonomi? Enak nggak keluarga kayak gitu? Enggak lah, apalagi ketinggalan pesawat. Bahagia nggak orang tua? Yes, anak gue ketinggalan. Kapok gitu kan? Nggak waras orang tua kayak begitu. Sampailah alhamdulillah di Mekah. Kamar orang tuanya, wow, sweet. Bisa melihat Ka'bah langsung dari atas. Ini lagi sepi nggak sekarang tawaf? Itu bisa melihat itu. Sementara anaknya di emperan di tempat wudhu di bawah. Senang nggak orang tua kayak begitu? Enggak. Mau masuk surga sekeluarga? Saya bocorin caranya, mau? Mau apa? Mau masuk surga sekeluarga? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Terjemahannya begini. Orang tua yang beriman lalu keimanannya diteladani oleh anak-anaknya, maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan aku upgrade, akan aku naikkan status surga anaknya menjadi satu level, satu kelas dengan surga orang tuanya. Walaupun amal soleh anaknya lebih sedikit daripada amal soleh kedua orang tuanya, sebagai tambahan nikmat qurrata a'yun bagi kedua orang tua yang menjadi teladan kesalehan, teladan keimanan bagi anak-anaknya. Oke, tadi sudah saya terjemahin, bukan saya nyanyiin. Dari ayat tadi, kira-kira bagaimana caranya supaya orang tua bisa satu level, satu tingkat, satu kelas dengan anaknya? Bagaimana caranya? Hah? Orang tua harus menjadi teladan keimanan bagi anak-anaknya. Misalnya apa? Sholat jamaah. Ya, sholat jamaah. Istri bangunin suami, mas sholat bangun subuh. Gitu ya. Nak bangun sholat subuh berjamaah, ingetin. Tapi kalau anak laki-lakinya masih malas juga, nak bangun sholat subuh, sudah komat, gitu. Akhirnya sholatnya di rumah. Tetap puji dia, alhamdulillah hari ini anak mama sudah sholat subuh di rumah dan sudah jadi lelaki solehah. Jadi apa? Ini mama sembarangan nih ngomongnya. Apa maksudnya? Emang aku lekong gitu kayak banci-bancian? Bukan begitu sayang. Yang boleh sholat subuh di rumah itu perempuan. Laki-laki walaupun dia buta tuh, ingat kan ceritanya Abdullah ibnu Umi Maktum. Satu hari dia yang biasa ke masjid dituntun, kali ini tukang tuntunnya kagak ada. Nah laporlah sama Rasul malamnya itu, ya Rasulullah, pembimbingku menuju masjid tidak ada.
boleh nggak kalau aku besok nggak ke masjid karena aku buta, aku nggak bisa menuju ke masjid. Karena kasih sayangnya Rasulullah SAW berkata, oke, nggak apa-apa. Tiba-tiba ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasul kemudian nggak boleh pakai perasaan, lalu panggil Ibnu Ummi Maktum. Abdullah, apakah azan kedengaran dari rumah kamu? Iya ya Rasulullah, tidak bisa berangkat ke masjid. Dan dia pun akhirnya ke masjid walaupun buta dan tidak ada pembimbingnya. Ini semua bukan untuk menyulitkan orang atau keluarga yang terbiasa sholat subuh berjamaah di rumah, laki-lakinya rezekinya biasanya TOP BGT. Top banget nanti rezekinya itu dunia akhirat. Tetapi udah bapaknya bapak solehah, diikutin oleh anak lelakinya yang solehah juga. Wah, rezekinya itu susah biasanya, ribet. Tetapi walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, orang tua yang beriman. Bu, saya punya teman, dia kagum sekali sama ibunya dan sampai sekarang bisnisnya bagus, tetapi menjadi pengurus masjid yang juga jamaahnya banyak. Saya tanya, apa sih rahasianya? Kok kamu menjadi begini luar biasa? Satu, Ustadz, dulu saya waktu masih di rumah dulu sama ibu saya, nggak pernah saya dibangunkan oleh ibu saya untuk sholat subuh dalam keadaan ibu saya masih lecek, nggak pernah, Ustadz. Walaupun ibu saya itu menstruasi, biasanya Ustadz nih, kalau ibu saya sedang tidak menstruasi, ibu saya bangunkan saya biasanya itu sudah pakai mukena. Dan kalau saya pergi wudhu melintasi mihrab atau tempat sejadah ibu saya, biasanya di situ sudah ada Qur'annya dan dalam keadaan terbuka biasanya. Jadi saya sebagai anak malu karena ibu saya bisa seperti itu. Kalaupun ibu saya sedang tidak sholat, tetap saja dia bangun malam dengan mukenahnya dan berzikir di sejadah itu. Tapi biasanya nggak ada Quran, dia nggak baca Quran, tapi saya lihat ada tasbihnya di situ. Dan itu membekas bagi anak laki-lakinya, dan bangga punya ibu seperti itu. Dan mudah-mudahan semua ibu-ibu seperti itu yang di sini. Amin. Makanya, ya, kalau ingin punya keluarga yang hebat, cari rahim yang hebat, cari benih yang hebat. Jangan sembarangan menilai body. Hati-hati loh sekarang. Ini banyak ibu-ibu yang bingung karena para suami sekarang punya pria idaman lain. Yang menyimak ketawa, yang gak nyimak bingung apa maksudnya. Sekarang ini banyak suami-suami yang punya pria idaman bisex. Ya, Anda dengarkan cerita di televisi itu, gosip-gosip. Ternyata setelah saya cek, benar. Si suami punya pria idaman lain. Kalau kalian menikah dengan perempuan yang bodoh dan dirawat oleh orang bodoh, maka yang namanya benih ditaruh di tanah yang kering tandus, bisa subur gak pohonnya? Enggak. Fadhfar lidzatid din taribat yadak. Wahai para pemuda, cari istri itu. Wahai para gadis, cari suami itu. Coba lihat contoh Najmuddin dan ibunya dan istrinya yang bernama Ibu Najmuddin. Saya nggak tahu namanya siapa. Yang pasti pasangan suami istri itu adalah orang tuanya Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa itu Salahuddin Al-Ayyubi? Yang membebaskan Baitul Maqdis. Nggak ada ceritanya Baitul Maqdis Palestina itu dimerdekakan dengan cara diplomatik. Nggak ada ceritanya. Semuanya jihad. Duduk lagi ya. Takutnya salah ngomong. Gak ada ceritanya lewat diplomatik. Itu memang ditakdirkan oleh Allah bumi perang. Ini kok jadi ke situ judulnya ya. Walau sya'allah maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid.
Kalau Allah menghendaki mereka tidak akan saling membunuh, tidak akan saling berperang, tapi takdir Allah, bumi Syam adalah bumi pertempuran. Ini judulnya mau kemana Ustaz? Saya mau bilang begini, untuk melahirkan generasi tangguh yang tidak lekong, tidak laki-laki KW. Laki-laki KW itu yang gimana? Yang sholat subuhnya di rumah, KW itu. Wahai lelaki KW, tobatlah kamu. Perempuan paling menderita adalah perempuan yang punya lelaki KW. Suami KW. Yang bagaimana bu suami KW itu? Yang sholatnya di rumah. Baik. Najmuddin ditawarin jodoh, anak sultan, baik, cantik, yang pasti kaya raya dan keturunannya bagus. Dia tolak. Kenapa? Maaf, dia bagus tetapi tidak cocok buat saya. Itu juga si perempuan ketika ditanya sama gurunya, kenapa kamu tolak? Maaf guru, tidak ada yang salah dengan laki itu. Dia baik, dia tampan, keturunannya bagus, tapi nggak cocok buat saya. Laki yang bagaimana lagi yang kamu mau nak? Najmuddin, perempuan yang seperti apa lagi kalau keturunan sultan juga kamu tolak? Ini menikah bukan karena body, tapi menikah karena budinya tentunya. Kata Najmuddin, aku ingin seorang istri yang bisa menggandeng tanganku ke surga, dan dari rahimnya lahir kesatria yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Guru, tidak ada yang salah dengan laki-laki itu, tapi tidak cocok. Yang kamu mau seperti apa? Guru, aku ingin suami yang bisa bimbing tanganku ke surga, dan dari dia aku dapat benih yang bisa kulahirkan, yang membebaskan Baitul Maqdis. Ini keluarga visioner sejak mudanya. Hidup jomblo. Hidup jomblo. Wahai jomblo-jomblo sakinah, tenang, jodohmu sudah datang, tinggal tunggu waktunya. Pulang dari sini, bilang sama dirimu sendiri, at-thayyibuna lit-thayyibati wal khabithuna lil khabithati. Hidup jomblo, terutama jomblo thayyibun sakinun. Ini syarat kalau pengen punya keluarga sakinah. Ya, mudah-mudahan waktu yang sedikit ini, saya cuma sampai jam 10:10 dan sekarang sudah lewat. Selanjutnya, seandainya ada orang mati nih masuk kubur, lalu diberi kesempatan untuk bisa hidup lagi, ingin beramal soleh. Pertanyaannya, amal soleh apakah yang pertama kali ingin dia kerjakan setelah melihat betapa bahayanya hari kiamat itu? Sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun. Apa? Min qabli ayyatiya yaumun. Ada beberapa ayat ya, tapi fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Hari ini yang ingin keluarganya mau masuk surga sekeluarga dan diberikan kekuatan untuk bisa musyfiqin di dalam rumahnya, silakan bersedekah. Tim sunduk silakan beredar sekarang. Tim sunduk, mana tim sunduknya? Segera beredar sekarang. Ya, segera berjalan. Sedekahnya niatkan ya, seperti tadi kalau ada orang meninggal dunia dan orang meninggal dunia itu diharapkan bisa hidup lagi, maka pekerjaan pertama yang mau dikerjakan apa? Sedekah, karena itu bisa menyelamatkan di akhirat kelak. Dan niatkan, buat yang jomblo boleh diniatkan, mudah-mudahan saya mendapatkan calon yang seperti digambarkan oleh Ustadz tadi, yang bisa membawa tangan saya ke surga, dan darinya saya bisa lahir keturunan yang saleh dan salihah. Berikan infaknya yang terbaik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan. Dan ini tentu bukan untuk saya pribadi, ini semua untuk kepentingan dakwah di
majelis ini, MK untuk Darut Tauhid, dan salam hormat buat Agim walaupun hari ini kita tidak berjumpa, dan kita akan terus merapatkan barisan saya, Agim, Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Arifin Ilham, Pak Ari Ginanjar, kita semua alhamdulillah sekarang bersatu, kita semua bersaudara, kita semua bersama-sama membangun Islam, kita menjauhkan perbedaan, ya. Kita semua akan bersatu, begitu juga nanti kita semua umat, ya. Jangan pilih kasih, ya. Nanti kalau ustadznya A nggak mau datang, kalau nggak ada AA nggak mau datang gitu, kalau nggak ada UBN nggak mau datang, kita semua sama dan kita semua membangun umat bersama-sama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa shallallahumma ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan mudah-mudahan masuk surga sekeluarga semuanya, dan mudah-mudahan menjadi jomblo yang beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.